Oke, teman-teman, kita lanjut ke himpunan yang kedua, yaitu di sini H adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X anggota bilangan real dan X kurang dari sama dengan 2. Kalau teman-teman lihat, di sini H ini mirip hampir sama dengan himpunan S gitu ya. Cuma bedanya di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Kalau yang sebelumnya kurang dari. Nah, sekarang untuk kasus ini upper boundnya berapa misalkan kalau punya? Nah, contohnya ya sama, berarti upper boundnya yaitu ketika U sama dengan 2. Kenapa ketika U sama dengan 2 upper bound batas atas gitu ya? Karena X akan kurang dari sama dengan 2 sama dengan U gitu. Berapapun X anggota H. Misalkan negatif 1, negatif 2, 0, 1,5, 1/4, dan seterusnya. Sehingga U sama dengan 2 ini dapat dikatakan sebagai upper bound dari H. Contoh berikutnya, sama kayak yang tadi. Misalkan U sama dengan 4, U sama dengan 5, U sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi dia punya batas atas, artinya terbatas ke atas. Nah, apakah H ini terbatas ke bawah? Tidak, gitu ya. Tidak terbatas ke bawah. Ya, karena kita tidak bisa menemukan suatu bilangan real yang nanti akan kurang dari X anggota H. Jadi untuk yang H ini mirip dengan yang tadi, himpunan S. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu yang I. Yang I di sini X anggota R, di mana X lebih dari 4. Oke, saya buat gambarnya. Di sini 4. Oke, ini ya, ini anggotanya. Apakah dia punya batas bawah? Ya nggak punya, karena kan ini ke kanannya apakah dia punya batas atas? Nggak punya, karena ke kanannya sampai dan seterusnya, kan gitu. Berarti punyanya apa? Punyanya ini batas bawah. Berapa contohnya? Ya ketika W sama dengan 4. Jadi kan 4 akan kurang dari sama dengan X untuk setiap X anggota I. Jadi anggota I itu kan 4 ke kanan. Jadi 4,5, 4,6, 5, 7, dan seterusnya. Sehingga 4 ini itu dikatakan sebagai batas bawah. Apakah cuma 4? Enggak, masih banyak yang lain. Ada 3, ada 2, ada 1, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke yang C, teman-teman. Yang C ini sama ya, yang C sama. Jadi kalau digambar ini seperti ini. Anggota dari himpunan C itu 4 ke kanan. Oke, berarti dia tidak mungkin punya batas atas. Punyanya batas bawah. Batas bawahnya berapa? Contohnya W sama dengan 4, W sama dengan 3, dan seterusnya. Oke, gitu teman-teman. Kemudian nanti untuk yang K sama L silahkan dipahami sendiri. Nah, berikutnya kita lanjut ke definisi lagi. Di sini ada definisi 232. Misalkan S adalah himpunan tidak kosong yang merupakan subset dari bilangan real. Yang A, jika S terbatas ke atas, maka suatu bilangan U dikatakan sebagai supremum atau upper bound terkecil dari himpunan S jika memenuhi dua kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah U merupakan upper bound dari S, dan jika V adalah upper bound dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Oke, teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Saya punya himpunan S yang anggotanya X, anggota bilangan real, di mana X kurang dari sama dengan 3. Oke. Kalau kita gambar di sini 3 ya. Berarti anggota dari S ke mana? Ke kiri kan? Ke kiri. Oke, ini anggota dari S. Nah, sehingga
Yang sebelah kanan dari 3 itu merupakan batas atasnya. Contohnya, U sama dengan 3, kemudian W sama dengan 4, Z sama dengan 5, dan seterusnya. Semua ini itu kan batas atas dari S. Ada nggak batas atas yang paling kecil? Batas atas terkecilnya berapa? Ya, 3 ini kan. Berarti U sama dengan 3 ini dikatakan sebagai batas atas terkecil. Nah, batas atas terkecil ini, kenapa kok bisa disebut batas atas terkecil? Karena yang pertama, 3 adalah batas atas dari S. Yang kedua, batas atas yang lain pasti lebih dari 3. Contohnya 4, 5, 3,5, dan seterusnya. Nah, batas atas terkecil inilah yang disebut sebagai supremum. Jadi di sini supremumnya itu adalah bilangan 3. Gitu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke yang B. Saya hapus dulu. Jika S terbatas ke bawah, maka bilangan bulat W dikatakan sebagai infimum atau batas bawah terbesar dari himpunan S jika W memenuhi 2 kondisi berikut. Yang pertama adalah W merupakan batas bawah dari S, dan yang kedua, jika T merupakan sebarang batas bawah dari himpunan S, maka T kurang dari sama dengan W. Oke, teman-teman, untuk mudahnya kita pakai ilustrasi ya. Di sini saya punya himpunan S adalah himpunan yang anggotanya bilangan real, yaitu X berapa? Lebih dari sama dengan 4, misalkan. Saya gambar di sini 4. Nah, anggota dari S itu kan ke kanan berarti ya, lebih dari. Sehingga yang bilangan real kurang dari sama dengan 4 itu disebut sebagai batas bawahnya. Jadi kita punya banyak batas bawah. Contohnya ada 4, ada 3, ada bukan 4 ya. Ada 2, ada 3,5, dan seterusnya. Nah, ini kan batas bawah. Batas bawah terbesarnya yang mana? Ya ini, 4 ini. Oke. Batas bawah terbesar. Dan batas bawah terbesar ini nanti yang disebut sebagai infimum. Gitu, teman-teman. Ini supremum sama infimum.